partisipan. Kita mulai dulu mungkin ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Bu Lili yang sudah hadir untuk mengisi materi pada pagi hari ini. Perkenalkan kembali saya Ahmad Syarif selaku moderator 2 pada Indo MS School kali ini. Gimana teman-teman, masih semangat ya pada pagi hari ini, hari kedua nih pada jam. Jadi insya Allah masih semangat ya dengan materi-materi yang nggak kalah menariknya ke depannya ini. Untuk saat ini izin saya share screen memperkenalkan untuk pemateri kali ini. Kita kedatangan Bu Dr. Lili Susulawati dari Universitas Airlangga yang akan membawakan materi dimensi metrik, komplement, dan graph coprime. Salah satu penelitian beliau yang ini recent ininya ya, on product graphs with respect to the complement metric dimension. Mungkin kepada Bu Lili kami persilakan dengan hormat. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Arif atas waktunya. Bisa open cam sebentar aja biar bisa melihat wajahnya sebentar aja. Paling enggak kan ini ada beberapa wajah baru tentunya. Ini ya yang dari UNER kan enggak banyak, artinya ada banyak yang juga enggak dari UNER ketemu saya. Mbak Melina. Capek ya berkali-kali dosennya minta kenalan gitu ya. Ya iyalah. Dosennya 7 kenalan 7 kali gitu. Mbak Melina ini dari mana ini ya? Bukan dari UNER ya? Saya dari UB, Bu. UB, oh iya. Kalau Mas Akbar Jayat? Saya dari UNER, Bu. Iya, makanya orang itu asing, orang itu. Ya, Mas Arif nggak nanya deh aku. Pak Sonia dari? Saya dari UNER. UNER. Saya kok banyak nggak tahu aku Sari para UNER. Mbak Maya Imung dari UNER juga. Selamat pagi Bu, dari UGM Bu. UGM, Ya. Semester berapa Mbak Maya? Saya semester 2 Bu, pasca. Oh pasca. Penelitiannya apa? Ini baru, maaf Bu, tadi. Ini baru mau cari-cari Bu. Mungkin. Tapi bidangnya apa? Jabar atau grab itu? Ya, saya aljabar Bu. Oh, bukan grab ya, bukan spesial for grab bukan ya? Masih ini mau makanya ikut Indo MS dulu Bu, mau dalam. Oh nanti banyak kalau mau explore nanti bahan penelitian itu Sarif juga. S1 juga sedang mengembangkan konsep baru, nggak tahu berhasil apa enggak ya, biarin aja Sarif. Sarif ini berkelana, saya biarkan liar tuh pikirannya kemana-mana. Mencoba. Nah setelah jawabannya dia berkelana, tak biarkan aja, sudah berapa kali dia jatuh bangun, tapi nggak apa-apa. Kadang-kadang kan rasa penasaran itu harus dipenuhi ya, tapi kemudian loh definisi yang kamu bangun bertentangan dengan ini, gelodak gitu ya. Gelodak itu bahasa saya, akhirnya dia kembali. Oke, Rizky Aziz, ini dari? Saya dari Brawijaya, Bu. Oh, S1 juga? Iya, Bu. Oke, Nadia nggak tak tanyain deh. Nidia, sorry nggak tak tanyain. Ini Fajar siapa ini, Mas Fajar? Dari UNER, Bu. Oh, iya. Kok kita 2 tahun nggak ketemu rasanya. Padahal barusan ngajar matematika diskrit. Nah, wajah jadi kayak ngono ku terusan. Ayo, kan. Rambut menjadi gondrong coba. Dia coba nggak keluar coba rambutnya gondrong. Ya aku pangling lah. Ini Mas Sadam dari mana? Pakai masker di luar ya, nggak di rumah ini? Iya Bu, dari Yayan Kediri. Oh, nggih sehat ya. Kayaknya panggil semua aja kalau gitu ya, nanti waktunya habis. Tapi saya tanya yang tidak S1, yang S2 ke atas berapa orang? Selain Mbak Maya ada lagi? Ada Bu, beberapa. Oh iya, tapi oke, belum hadir kali ya. Maksud saya ini kalau gini, jadi untuk mahasiswa yang semester 1 akhir yang belum menemukan topik, kita bisa berdiskusi tentang topik itu juga di sini. Special for grab ya. Kalau yang lain kayak tutur ajabar, kalau mau dikembangkan ya saya sendiri menggeh ya, tahu menggeh itu berat karena memang materinya itu, dan itu materi itu garis ketat ya, jadi definisinya sangat ketat dan sehingga ada kesalahan sedikit itu bisa fatal gitu. Dan
pengembangannya ini kayak Sarif kemarin juga berusaha membangun gitu ya, tak tahu bisa merasakan ya kesandungnya di mana begitu. 2 kali lah dia sudah kesandung dalam abstrak, tapi tidak apa-apa, bagus itu. Idenya akhirnya dia tahu oh gitu dan semua itu harus dilewati dengan pengalaman, nggak cukup di asal dosen gitu ya. Jadi kadang-kadang anak muda itu harus berani mengeksplor dirinya ya, sekalipun nanti dia jadi akhirnya ya tadi dosennya sudah tahu sebenarnya nggak begitu pas, tapi ya biarkan dia berinovasi sambil karena itu penting ya untuk mengembangkan sense untuk meneliti. Jadi dari usil itu memang meneliti itu. Dan untuk yang S2, S3 juga nanti ada beberapa topik yang mungkin bisa dikembangkan begitu untuk penelitian, dan makanya kemarin saya juga menawarkan untuk apa ini nggak bisa untuk di luar S1 begitu, karena ini betul-betul ajang untuk mengeksplor ya, dan untuk mata kuliahnya memang yang ditawarkan di tempat kami nanti untuk MPKM-nya Merdeka Belajar Kampus Merdeka MPKM-nya adalah kita akan bisa dipindah ke diakui sebagai materi teori graf gitu ya. Nah, untuk yang bagian saya hari ini saya akan membahas tentang dimensi metrik. Berikut perkembangannya sebenarnya. Dan nanti di forum ini yang saya harapkan bagi peserta adalah untuk mengikuti pembacaan definisi secara seksama begitu. Maksudnya dari situlah kemudian muncul ide mengembangkan. Jadi kalau definisi itu kita pegang dengan matang, suatu definisi ya, maka keusilan kita nanti kemudian akan relatif ke arah yang sahih atau apa. Define definisi baru itu akan kita peroleh. Tapi syaratnya memang matang pada definisi yang mau dikembangkan. Itu kuncinya. Ini yang share screen siapa Mas Arif? Saya ya? Bentar, berarti aku buka file dulu ya. Filenya kan sudah saya kirim di itu ya, di Google Classroom Bu, sudah. Di Google Classroom sudah ada ya? Semua sudah download ya? Ampun Bu. Oke, saya share lagi. Saya hanya memberikan memang hanya memberikan satu file itu. Saya buka dulu dalam PDF. Nah, oke. Untuk yang pernah kuliah dengan saya mungkin beberapa hal sudah pernah saya sampaikan, tetapi ingat pengulangan itu tidak akan pernah merugikan siapapun. Pengulangan materi itu akan pasti ada sesuatu yang baru yang kemudian, oh saya nangkapnya kemarin salah jadi benar gitu. Jadi yang sabar. Namanya belajar itu harus sabar. Sekalipun dulu saya terangkan lagi, itu jangan pernah bosan. Karena bagaimanapun juga kalau ilmu itu pasti dipelajari itu nggak akan pernah merugikan siapapun yang belajar itu. Yang ada malah menambah pemahaman gitu ya, menanjakkan pemahaman. Jadi kalau kita bicara tentang dimensi metrik, kita sebenarnya sedang berbicara pada suatu struktur yang dia itu diskrit gitu ya. Selama ini kita mengenal pada aljabar linier itu basis ruang vektor gitu ya. Ya kan ya? Basis ruang vektor itu kan himpunan elemen di ruang vektor itu yang dia itu bisa mewakili semua elemen di sana. Mewakili artinya apa? Si basis ini bisa mendeteksi, bisa mengenali setiap elemen itu secara berbeda. Dengan koefisien-koefisien dari persamaan dari kombinasi linearnya ya. Dari persamaan dari kombinasi linear sama dengan dianya itu, si setiap elemen itu dapat dikatakan sebagai kombinasi linear dari si basis. Di mana setiap elemen, katakanlah X dan Y elemen di ruang vektor itu dapat dibedakan dari, pasti ada koefisien dari kombinasi linear yang pasti ada yang beda. Nggak mungkin semua koefisiennya itu sama semua. Jadi dengan X dan Y-nya pasti ada yang beda. Disitulah kemampuan si basis membaca dari elemen dari semua elemen di vektor. Akibatnya dengan hanya memegang si basis, kita tuh bisa menguasai ruang vektor itu kan begitu ya, bahasa bebasnya begitu. Jadi dengan kita memegang si basis,
memegang si kelompok kecil tadi itu, kita sudah bisa mendeteksi, sudah tahu siapa itu si ruang vektor itu. Jadi kalau kita bicara skala komputer begitu, data yang disimpan nggak harus banyak gitu, nggak harus semua elemen pada ruang vektor, cukup si elemen basis. Si basis ini elemennya sedikit tadi, dia bisa kemudian darinya dari si basis ini kita bisa mendeteksi siapa saja dan sifat-sifat yang ada pada di ruang vektor itu. Itulah hebatnya basis. Kenapa kemudian basis itu menjadi perkara yang terus dikembangkan. Demikian juga karena ruang vektor tadi adalah ruangnya cenderung kontinu ya, jadi ruangnya kan kontinu ya. Jadi sekalipun kita sebut V1, V2, V3, Vn gitu di ruang di Rn itu ya. Sebenarnya V1, V2, V3 itu memang dia diskrit V1, V2, tapi sebenarnya Rn-nya sendiri dia ruang kontinu. Jadi ruang kontinu itu ya ruang yang nyambung terus, jadi nggak ada celah di situ ruang kontinu. Nah, beda kalau sekarang pada pembahasan kita pada ruang pada teori graf ini, kita berbicara tentang sesuatu yang diskrit, di mana strukturnya berisi titik-titik yang sifatnya diskrit ya. Jadi garis itu hanya terbentuk dari 2 titik. Kalau di ruang kontinu di Rn atau di R1, R2, maka garis itu bisa terdiri dari berhingga titik. Sedangkan kalau pada ruang teori graf ini hanya terdiri dari 2 titik. Selama ada pentolannya, itulah titiknya. Kalau nggak ada pentolannya, garis itu bermakna garis itu nggak ada titik. Nah, basis pada ruang vektor itu nanti koordinatasnya disebut dimensi, ya kan? Jadi kita bicara tentang basis dari graf. Kemarin graf sudah dibahas oleh Bu Fira ya. Sudah dibahas oleh Bu Fira dari UB, makanya saya lanjut aja. Jadi siapa itu basis dari suatu graf? Jadi kalau graf itu himpunan titiknya VG, kemudian himpunan sisinya itu EG ya, kita punya itu kan, ya gitu ya, teman sepakat itu ya. Maka himpunan bagian dari VG, yaitu saya katakan sebagai W, ini dikenakan dulu istilah yaitu tentang di mana W ini pasangan terurut. Himpunan terurut. Sejak awal disebut himpunan terurut supaya apa? Supaya posisinya nggak dibolak-balik. Karena kalau dia hanya himpunan, maka himpunan W1, W2 itu akan sama dengan himpunan W2, W1. Betul nggak? Kalau himpunan kan nggak melihat posisi ya. Tapi di sejak awal, di sini pembicaraan kita dibatasi bahwa W-nya itu sudah terurut. Artinya kalau urutannya W1, W2 sampai WK, maka posisinya nggak boleh diubah. Kenapa? Karena dia akan dibawa kepada pasangan tak terurut nanti. Jadi sementara ini kita simpan dulu W-nya harus terurut sampai dari VG. Nah, kemudian dikenalkan juga nanti istilah representasi suatu titik terhadap himpunan W ini. Nanti calonnya di ini menjadi perkara penting untuk menentukan dimensi graf nanti. Nanti kalau nggak paham, tolong segera raise hand atau langsung bersuara saja, gitu ya. Jadi dikenalkan dulu istilah-istilah yang digunakan untuk menuju dimensi metrik suatu graf. Nah, W ini himpunan terurut. Kemudian titik V ini dikatakan memiliki representasi terhadap W. Jadi titik V kalau saya katakan tadi, si basis kan mengenali ya, bisa merepresentasikan. Nah ini representasinya tidak dengan kombinasi linear. Kita lihat representasi titik V terhadap himpunan W, ini merupakan pasangan K terurut. Pasangan terurut K tupel ya, jadi K. Sebanyak K, yang isinya apa? Jadi notasinya R dari V terhadap W itu pasangan terurut K titik, jadi pasangan terurut dari K elemen, di mana K-nya itu mengikuti WK ini, ya. Di mana elemen pertama ini menyatakan jarak titik V ke elemen pertama pada graf itu, karena ini adalah subset dari VG. Dan pada graf itu dikenakan jarak, toh, Mas sudah ya. Nanti kalau bingung nggak apa-apa langsung tanya. Kemudian yang kedua ini jarak dari V ke W2, terus sampai jarak dari V ke WK. Ini disebut sebagai representasi titik V terhadap W, himpunan W tadi, di mana DVWI ini merupakan jarak titik V ke WI. Di mana jarak dimanapun, walaupun di bilangan real juga gitu, di kehidupan sehari-hari jarak itu adalah lintasan terpendek, ya kan? Sini Jogja itu dihitungnya ya lintasan yang terpendek, jalan yang terpendek, bukan yang muteri Jakarta dulu baru ke Jogja, kan enggak ya, sekalipun ada jalan. Jadi cara memahaminya begitu. Jadi
Jadi matematika itu hidup dalam keseharian kita. Namanya jarak itu ya nggak mungkin lah. Jarak sini ke Surabaya ke Jogja, kemudian dihitungnya Surabaya ke Jakarta dulu, baru ke Bandung, baru ke Jogja. Dihitung jarak kan nggak mungkin. Seperti itu. Sama pada Grab juga begitu, lintasan terpendek. Sampai sini sudah beres ya. Nah, himpunan W ini disebut sebagai himpunan pembeda dari Grab G jika setiap representasi, setiap titik itu memiliki representasi yang berbeda terhadap W tadi. Jadi representasi V1 ini beda, V2 beda terhadap W. Nah, pertanyaannya apa yang dimaksud representasi berbeda? Kembali ke konsep pasangan terurut, karena representasi itu menyatakan pasangan terurut, ya kan? Maka apa yang membedakan dua pasangan terurut itu? Kalau saya punya A, B, C, pasangan terurut A, B, C. Kapan dia berbeda dengan pasangan terurut 1,1,2, 1,1,2. Supaya ABC tadi beda dengan 1,1,2, maka apa yang Anda bisa bayangkan? ABCD-nya gimana? ABC-nya gimana? Boleh nggak A-nya 1? Boleh, Bu. Asal B-nya 1 atau C-nya tidak 2. Asal salah satu beda. Betul kan? Jadi konsep pasangan terurut juga harus dipahami bahwasannya dua pasangan terurut ABC itu berbeda jika salah satu dari ABC ini berbeda dengan EFG. Ya, salah satu saja beda, maka dia sudah dikatakan berbeda. Jadi nanti konsep itu juga di pemahaman itu dipakai untuk pembuktiannya nanti. Jadi konsep kapan dua pasangan terurut sama, pasangan UI, 1, U2, U sampai UN, sama dengan VI, VI1, V2, dan VN. Jika UI sama dengan VI untuk setiap I kan? Itu kan sama. Bapak saya atau Bapak. Ini sambil, karena kalau itu lepas nanti kebenarannya juga susah. Coba saya stop share dulu, saya coba menggunakan, ini konsep DDM-nya kuat ya. Jadi memang menggunakan konsep DDM yang cukup tajam. Sebenarnya ya sederhana sih DDM-nya, cuman ya memang harus. Saya katakan tadi saya punya U1, U2 sampai UK gitu ya. Ini akan sama dengan V1, V2 sampai VK. Itu apa? Jika apa? UI sama dengan VI, betul? Ini berlaku untuk setiap I elemen 1 sampai K. Betul ya? Nah, ini sama. Sekarang secara konsep DDM, dasar-dasar matematika atau logika. Kapan, sekarang pertanyaannya coba dicerna nanti. Kapan U1, U2 sebaliknya, UK ini tidak sama dengan, ini kan konsep DDM ya, V1, V2 sampai VK. Nah, kapan? Pertanyaannya kapan ini terjadi? Berdasarkan konsep ini. Based on konsep ini ya. Ya, Pak. Kapan pasangan terurut itu bernilai tidak sama? Kalau sama untuk setiap. Kalau beda? Terdapat. Iya. Terdapat I, kan gitu ya. Terdapat I elemen tadi itu, elemen 1 sampai K tadi itu, sehingga UI tidak sama dengan VI. Terdapat loh ya. Terdapat tuh hanya 1 boleh, lebih dari 1 juga boleh. Ya ini kan konsep sederhana pada DDM ya. Kalau DDM dasar-dasar matematikanya atau logikanya matang, nanti sebenarnya kita mengembangkan keilmuan itu juga akan gampang. Dan cepat gitu. Sehingga ya dari sedikit ini kita kemudian kita mencerna begitu ya. Oh iya ya, sambil kenapa ya kalau untuk setiap kok ada. Itu seperti kita ngobrol biasa gitu loh sebenarnya logika matematika itu. Nah, setiap anak di ruangan ini perempuan gitu ya. Benar apa salah, Mbak? Misalkan gitu. Benar. Kenapa? Karena memang dilihat semua perempuan. Tapi pada saat yang ada yang mengatakan salah, apa artinya salah? Semua peserta di kelas ini perempuan. Pernyataannya benar apa salah? Salah, gitu kan? Berarti apa artinya kalau salah? Ada satu yang cowok, gagal sudah, pernyataan itu salah. Jadi sebenarnya kalau kita bicara logika, itu sebenarnya kalau jadi belajar matematika itu memang nggak usah tegang ya, santai, tapi
serius gitu. Itu maka kejawab sudah. Ya, negasinya untuk setiap itu ada tuh paham dan itu tidak perlu dihafalkan. Kembali ke sini ya. Nah, ini dia dikatakan sebagai himpunan pembeda jika representasi setiap titik yang ada pada VG semua ya termasuk elemen B ini memiliki representasi yang berbeda. Namanya himpunan pembeda. Nah, ternyata himpunan pembeda itu kan tidak tunggal. Coba sekarang saya tanya, kalau W-nya saya ambil VG, kalau W-nya saya ambil VG misalkan, kira-kira sampai di sini mohon maaf, mungkin ada yang mau tanyakan dulu kok, Bu Lili kok berwandang gitu. Silakan, enggak apa-apa. Loh, ini kelas Anda loh ya, ini forum yang rugi kalau Anda sudah libur-libur, masuk forum, terus nggak dapat ilmu. Silakan, sampaikan aja, sampai di sini Bu dulu. mau nanya, Boleh? ini ada Siapa yang nanya nih? Nama, sebutkan nama ya. Ananditya. Bisa Mas Arif? Ananditya, oke. Oke Mas, monggo. Yang dari mana? Dari mana ini? Dari UGM. 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 Oh, oke, monggo Mas. Ini S1 S2 nak? S2 sekelas sama Rabu Maya. Alhamdulillah. Oke, monggo Mas. Silakan. Iya, enggak apa-apa. Ini tuh konsepnya sama seperti sikel itu nggak sih, Bu? Sikel gimana maksudnya? Sikel. Ya, saya kurang tahu cara bacanya sih. Yang SKEL itu kan kayak lintasan terpendek gitu. Oke. Oh, sikel itu hanya salah satu contoh graf ya, Mas ya? Tapi ya, yang Mas tanyakan ini representasinya atau grafnya ya, Mas? Atau jaraknya? Jaraknya. Oke. Kalau jarak, jadi jarak titik pada graf itu tergantung jenis grafnya. Kalau sikel, ordonya N itu maksimal N/2 kan? Maksimal N/2. Kalau N-nya genap, ya toh? Karena kalau dia lewat, dia kan kalau lewat sini ketemu gitu ya. Tapi kalau dia lewatnya ke sini terus, Anda bisa lihat, sebentar saya lihat apakah gerakan tangan saya terbaca. Atau saya tutup dulu ya ininya supaya stop dulu. Saya sepertinya mending nggak pakai background ya supaya tangan saya kelihatan ya. Background ini kan membuat saya hilang sebagian organ tubuh saya. Saya tak pakai yang nggak pakai ini ya supaya saya gerakan tangan saya bisa terbaca. Tanpa background, semoga tidak kelihatan rahasia keluarga saya. Oh, kelihatan bener. Coba saya putar sedikit. Nah, itu. Di kamarnya anak-anak jadi ada gambar-gambar. Mirrornya saya nggak suka ada mirror. Nah, oke, kelihatan ya. Jadi kalau kita ngomong sikel, jarak titik yang ini ke sini, itu kan ini ya, seret. Ini ke titik ini kan kita nggak bisa mengatakan yang lewat sini, tapi harus yang lewat sini. Ya, itu jarak. Makanya lintasan terpendek. Jarak itu barisan titik dan garis. Jadi banyaknya titik dan garis ini kita hitung di sini nanti. Tapi kalau dia lewat sini, loh kepanjangan, maka dia ambil yang sini. Kalau tadi yang Mas Anda tanyakan tentang sikel. Sikel itu jenis graf tersendiri, satu jenis graf yang bentuknya lingkaran. Bisa N-nya gasal, bisa N-nya genap. Nanti kalau gasal berarti jaraknya gimana? Berarti N-1/2. Ya, karena kalau genap dia nanti pasti ikut yang pendek. Ya. Kalau genap dia N/2 gitu ya. Nanti itu ada pembahasan. Jadi masing-masing graf nanti dengan karakternya itu nanti akan muncul itu apa? Kita bisa menemukan jaraknya tergantung dari struktur grafnya. Sampai saat ini masih menjawab Mas Nan. Iya. Nah, iya. Ya Mas Nan, Mas Anan Dityana. Nah tadi kan saya menyampaikan kalau representasi titik terhadap himpunan titik tadi kan isinya pasangan terurut, pasangan terurut yang isinya adalah jarak-jarak tadi. Nah, kalau setiap titik itu memiliki representasi yang berbeda pada W tadi, maka dikatakan dia himpunan pembeda. Dan pertanyaan saya, kalau saya punya grafnya itu W-nya itu sama dengan VG, coba. Kalau saya punya W-nya sama dengan VG, apakah VG ini
merupakan himpunan pembeda kan dari graf G. Sorry. Apakah ini himpunan pembeda pada graf G? Pertanyaannya begini, apakah setiap VI, representasi VI terhadap W ini akan tidak sama dengan representasi terhadap VJ terhadap W? Di mana untuk setiap VI, VJ, elemen VG dengan I tidak sama dengan J. Nah, pertanyaannya kalau ingin ngecek ini himpunan pembeda bukan, ada yang dicek adalah apakah representasi setiap VI, setiap titik pada W ini berbeda. VI VJ dengan VI VJ-nya elemen VG, I-nya tidak sama dengan J, pasti berarti yang berbeda ya ini. Tapi representasinya apakah beda? Kita lihat. Kalau W-nya adalah VG, berarti pasangan turut ya, maka VI, kalau ini adalah urutannya, katakanlah VG-nya itu sebagai pasangan turut kita tulis sebagai V1, V2 sampai Vn, katakanlah begitu, maka kita lihat elemen ke I dari representasi ini adalah 0. Betul enggak? Karena jarak VI ke VI kan 0 pasti. Betul? Jarak VI ke VI kan selalu 0 ya. Ada teori graf ya. Ya, Bu. Sehingga elemen ke I pada ini selalu 0. Sedangkan yang ini, yang 0-nya di elemen ke J-nya. Paham nggih? Yang ada pertanyaan boleh. Kalau ini elemen ke J-nya yang 0, jadi urutan ke J-nya yang ke 0. Kalau V1 berarti yang ininya 0, yang lain enggak tahu berapa. Yang pasti enggak 0 lah ya. Kalau ini V2 maka yang ininya yang 0, yang nanti representasinya ya, kan pasangan turut ya, elemen keduanya yang 0. Akibatnya VG itu juga himpunan pembeda. Sepakat? Nah, berarti kalau kita tanpa mikir panjang, maka himpunan pembeda itu paling gampang ketemu VG, nggak usah mikir pasti, ya kan? Karena elemen ke I-nya itu pasti, elemen ke I dari pasangan turut itu adalah 0. Berapa elemen pasti. Nah, kita tahu matematika itu kan bukan orang yang nggak mikir ya. Kalau nggak mikir itu berarti bukan bahasan matematika. Semua orang nggak usah mikir ketemu. Kita kan mau mencari optimalisasi ya. Matematika itu kan mencari efektivitas dan efisiensi. Optimalisasi. Nah, daripada kita menghimpun VG yang banyak tadi, kenapa nggak kita ambil yang paling kecil? Kalau sama-sama bisa membedakan, berarti kita ambil yang paling kecil. Biayanya nggak mahal. Kalau dimasukkan ke data, dikompres di komputer, sebagai data dia butuh tempat yang kecil, sehingga cari yang minimal. Makanya kalau kita kembali ke definisi itu, kita lihat. Nah, karena ternyata tidak tunggal, maka himpunan pembeda yang mempunyai kardinalis minimal inilah yang disebut dengan basis. Jadi kalau VG tadi kan kardinalisnya paling gede ya, sebanyak N kalau ordernya N ya. Karena itu adalah juga himpunan pembeda dan itu tidak menarik untuk dipilih. Biayanya besar, kalau mau pakai dibikin di program komputer itu juga berat karena harus ini ya, nggak efektif lah ya, pemborosan lah gitu. Maka kita cari secara matematis itu akan ketemu himpunan dengan kardinalitas paling kecilnya yang kemudian dia itu yang akan kita pilih sebagai himpunan pembeda dengan kardinalitas minimal yang akan kita pilih sebagai basis. Dan kardinalitas basis itulah yang disebut dengan dimensi. Kenapa kok muncul istilah dimensi metrik? Karena representasi dari titik ini ke himpunan ini pasangan turut yang elemen-elemennya metrik atau jarak. Karena menggunakan konsep jarak maka disebut dengan dimensi metrik. Oke, sampai di sini. Jelas ya? Ini Pak ada contoh sederhananya gitu. Semoga tidak salah ini ya, saya bikin benar ya? Ya sudah. Ini dimensi metriknya 3. Loh, gimana Bu taunya? Taunya ya setelah kita banyak kerja kotor ya. Bu, kenapa asalnya 1? Gelek 1 coba ini. Jadi cara bekerjanya nggak langsung Bu, kok tiba-tiba ketemu ini kenapa? Ya ini bukan ujuk-ujuk ya, bukan bim salah bim, tapi ada proses sebelumnya. Dengan memahami definisi tadi, coba kita lihat. Kalau saya punya graf gitu ya, kalau saya ambil titik sebarang, kan ingat ini definisi ini dibangun untuk graf terhubung ya. Ini tadi ada terhubungnya enggak ya? Nah, grafnya terhubung ya. Ingat ini
ini saya garis bawahi, ini adalah pada graf terhubung. Kenapa? Karena kalau ada jarak pada titik yang kalau grafnya tidak terhubung, ada titik yang terpisah atau ada komponennya terpisah, maka jarak dua titik yang ada di komponen yang berbeda itu tak hingga. Padahal tak hingga itu nggak bisa dibandingkan. Ya, tak hingga dengan tak hingga besar mana? Atau tak hingga sama dengan tak hingga? Tidak juga ya. Sebentar, saya nanya dulu deh. Ini matematik juga. Tak hingga dengan tak hingga banyak mana? Karena konsep ketainggaan itu penting dipahami orang matematika juga. Bentar, saya ingin melihat. Nah, tak hingga dengan tak hingga besar mana? Atau sama? Oke, sekarang contohnya gini. Saya punya garis sepanjang ini. Bentar, ada tutupnya deh. Ini pakai tutup. Nggak pakai tutup nanti. Ya, pembekalan ini menurut saya penting karena itulah nanti dari situ kita bisa berkembang matematika kita. Kelihatan ya pulpen saya punya garis gini. Pada ruang yang kontinu pada R1, R2, R3 lah. Gitu. Ada berapa banyak titik pada garis segini? Tak hingga ya. Tak hingga ya. Nah, ambil tutupnya tok. Tutupnya tok ini. Panjang mana dengan tadi? Panjang mana dengan tadi? Panjang tadi. Banyaknya titik di sini berapa? Tak hingga juga. Tak hingga. Tak hingga juga. Ya. Banyak mana tak hingga yang tadi ini, yang ini sama yang ini? Yang tadi. Yang itu. Nggak bisa dibandingkan. Nggak bisa dikurangi potensi satu-satu. Di sini Anda ketemu 1 miliar, ada 1 miliar satu juga. Ketemu 1 triliun, 1 triliun satu ada. Di sini juga. Ketemu 10 triliun, ada 10 triliun satu nanti. Titik plus. Karena coba bayangkan 1, jangan tidak kan ada 1, ya, 1,001. Oke? 1,00001 loh. 1,0000000 muterin dunia 3 kali 1. Itu juga bilangan real. Dan itu tidak akan pernah berhenti. Sehingga ketainggaan itu nggak pernah bisa dibandingkan, sehingga ketainggaan itu nggak bisa kemudian mengatakan bahwa kalau ini di sini ada tak hingga, terus kemudian di tempat lain juga ada tak hingga, ternyata tak hingganya itu sama, nggak bisa. Atau tak hingganya beda, seberapa beda kita nggak tahu. Namanya ketainggaan. Makanya istilah tak hingga itu sebenarnya kan bisa dirasakan ada, tapi nggak tahu barangnya seperti apa, zatnya seperti apa. Ya. Nah, sudah? Sehingga kita kembali ke tadi, ini grafnya terhubung. Kenapa terhubung? Sudah tahu jawabannya. Nah, coba sekarang kalau kita mau berpikir tentang dimensi metrik ya, coba kita ambil satu titik di sini. Satu titik di sini ya. Nah, karena graf terhubung pasti dia punya tetangga, toh. Kalau dia punya tetangga, maka dia ini. Dua ini pasti kembar terhadap ini, ya kan? Representasinya. Kalau sudah ada yang kembar, gagal. Loh, Bu, kalau saya tambah garis gini, Bu. Ya apa Sarif, nambah garis Sarif? Di mana sih satu nggak bisa nambah di sini noted itu loh. Semisal annotate, Bu. di mana coba aku tuh nggak pernah nemu annotate coba Di atas di zoom-nya ini ya. yang warna hijau itu, Bu. View option. Iya, tuh dari dulu sudah nyoba lo nggak ketemu. Di optionnya. Kalau saya pakai zoom gini keluar di mana ya? Paling atas, Bu, dekat kamera. Nanti ada yang warna hijau. Mana? Warna Kalau search sendiri dia biasanya panjang, Bu, optionnya. Nanti kayak ada warna hijau nanti panjang kayak gitu nanti. Di situ dia ada annotate. masih annotate sebentar. Oh, kok yoga. Annotate. Oh, tapi dia di zoom-nya di more ya? Iya. Di barisan merton ada annotate, Bu. Masuk punya kutok sing gak annotate rek. Oh, anot. Ini ta? Mana?
Enggak juga. Annotate. Ya ketemu. Oh iya, desa aku kan. Saya desa saya. Sebenarnya ketemu. Nah ini ya. Misalkan saya tambah begini ya. Terus ini ada saya punya di sini. Sorry ini. Ini ya. Loh, Bu, kalau saya pilih ini, berarti kan dia nggak punya dua tetangga seperti ini. Tapi masalahnya pada saat sini ada yang kembar juga ini. Ya nggak? Selalu, walaupun dia ada, ini kan tetap graf berhubung ya, dia akan kembar. Ini representasi ini dengan ini akan kembar ke sini, yaitu 2. Ya, betul ya? Sehingga singleton yang kita ambil di sini pasti gagal. Awalnya bekerjanya begitu memang. Kemudian, oh ini 2 berarti kalau singleton nggak mungkin berarti 2. Diambil 2. Kalau ini dengan ini, yang kembar siapa? Kalau ini dengan ini yang kembar siapa ya? Ini dengan ini. Yang berjarak 2. Kalau V2, V4, coba. Representasinya beda. Coba Mbak Reni, bantu cek Mbak Reni. V2, V4, siapa yang kembar Mbak Reni? V1, V3 ya, kembar ya. Kalau V2, V4 kan sama-sama 1. 1, ini juga 1 ya, gagal. Jadi memang asalnya pakai sense begitu. Kemudian di sini diduga dimensinya 3. Dipilih siapa kok 3? Setelah kerja tadi akhirnya punya sense, kemudian ketemu V2, V3, V4. V2, V3, V4. Maka dicek pada saat V2, V3, V4 ini Nah ini. Kemudian dicek masing-masing representasi terhadap 3 titik ini. Tadi V2, V3, V4 ternyata hasilnya beda semua ya. Tidak ada yang kembar ya. Nah, tapi ini belum cukup membuktikan bahwa dimensi dia 3. Yang kesulitan mencari ini nanti boleh nanya. Yang lain boleh bantu temannya ya. Jadi, katakanlah ini V1 ke V. V1 ke V2, 1. V1 ke V3, 2. Ini. V1 ke V4 adalah 1. Tidak boleh V1, V4 pakai ini. Nggak boleh, karena jarak terpendek. Harus langsung ke sini. Ya beda. Cuman yang memunculkan kesulitan berikutnya adalah membuktikan bahwa dia minimal. Jadi konsep dimensi itu yang paling sulit. Kalau ini kerja kotor ya, kerja kotor atau kerja teknis ya, akhirnya ketemu oke. Ketemu di sini oke 3. Tetapi pada saat membuktikan secara analitis bahwa dimensinya 3, ini perkara yang tingkat kesulitannya paling tinggi di situ. Maka di sini tergantung dari grafnya masing-masing. Jadi apa artinya dia 3 itu minimal? Jika apa? Jika sebarang himpunan dengan koordinatas kurang dari 3, itu bukan pembeda. Sebarang loh ya. Ya toh? Karena kalau kita temukan yang koordinatasnya kurang dari 3, yaitu 2 misalkan, kita temukan 1 saja. Dia pembeda, maka gagal ini sebagai basis. Basisnya pasti yang dimensinya 2 tadi, yang elemennya 2 tadi. Maka, nah di sini, karena ini contoh ya, memang didetili ya, karena ini contoh didetili. Jadi himpunan diambil sebarang himpunan S dengan koordinatasnya kurang dari W. Di sini dipisahkan yang paling dekat dengan 3, yaitu 2. Yang 2 dulu deh gitu. Kalau yang 1 kan jelas tadi ya, tidak ya. Yang 2. Kalau yang 2 ternyata kemungkinan himpunan dengan 2 titik itu keduanya berderajat 2, tergantung grafnya tadi ini. Oh, 2 titik berderajat 2, berarti kalau 2 ini sama ini kan gitu. 1 titik berderajat 1, 1 titik berderajat 3 gitu kan. Kemudian 2 titik berderajat 3 gitu. Dan setelah semua kemungkinan tadi dilihat,
untuk S yang berderajat 2, V2, V5, maka ditemukan satu pasang titik, yaitu V3, V5 yang representasinya sama. Terus yang keduanya berderajat 3. Karena ada pilihan, banyak tadi ada beberapa pilihan diambil tanpa mengurangi temuan bukti dengan cara yang sama sebenarnya. Dalam? Itu enggak V1 tuh, Bu. Gimana, Nak? Yang RV3 Hah? S sama dengan 1, 2, terus RV. Kok RV5 ya, Bu? RV5-nya berapa? Coba dicek. Jangan-jangan salah. Kan kalau V5 ke V5 0. Kan ke titiknya ke V2. oh salah ya Yang berarti. diambil kan berderajat 2, Bu. Oh, ambilnya salah ya ini kan? Ketahuan. Salah ketik ya. V2, V5 ya. Iya. Ya V2 yang kembar siapa berarti? Kalau V2, V5 yang kembar kan? V1, V3 kan. Iya, V1, V3 salah ini ya. Atau boleh yang lain ya? Ini siapa ngambilnya yang kembar? Oh, harusnya V1 ya ini. Ini harusnya V1 ya. Iya. Salah ya. Harusnya V1 ya. Oke. V1 S biasa kopas ini efek ya. Terima kasih Mas. Berarti masuk kan ya? Ya, ada yang kembar ya. Kalau ketemu satu aja yang kembar berarti gagal titik ini. Demikian juga yang lain berderajat 3. Kenapa? Kenapa ada istilah tanpa mengurangi temuan bukti dengan cara yang sama persis gitu ya? Maka nanti akan ketemu yang kembar siapa begitu. Demikian juga yang ini ya. Berderajat 2 dan 3. Nah, terus Bu, nah yang satu Bu, boleh pakai tadi, tapi boleh juga pakai teorema. Jadi perlu kadang-kadang dibangun suatu konsep bahwasannya nanti ada sih teorema yang mengatakan dimensinya 1 jika dia itu graf lintasan. Karena dia bukan graf lintasan, nggak mungkin 1 kan? 2 nggak mungkin, dan 3 terbukti basis. Kan gitu. Jadi 1 dia bukan lintasan pasti nggak 1, terus dia 2 terbukti bukan, terus kita bisa nemukan 3 titik tapi dia pembeda, maka dia pasti minimal. Oke. Pas 50 menit materi. Nah ini. Nah ini ini ada juga lema yang mengatakan, ini penelitiannya Pak Iswadi, misalkan jika terhubung S1 dari VG, jika S itu himpunan pembeda dari G, maka jika S memuat himpunan pembeda dari G, maka S juga pembeda. Jadi begini. Bu, ini itu kesimpulannya dim komplement. Dimensi metrik masih? Iya. Itu masih dimensi metrik gitu? Nggih. Belum Tapi yang di komplement. filenya komplement. Oh iya ta? Nggih. Di halaman 2 itu kan, Bu. Di atasnya lemma 1. Astagfirullahaladzim. Oh iya, salah. Ini masih dimensi metrik kok ya? Iya. Iya, salah. Iya, salah. Semangat banget ini. Salah ini harusnya tanpa garis, tanpa ini ya. Ini salah. Ya, salah ya. Dim, tanpa garis ya. Notasinya dim. Terima kasih Mbak Reni. Nah, ini maksudnya... Bu, ada pertanyaan, Bu, dari Boleh. Mbak Nelly di kolom chat, mic-nya rusak katanya. Oke. Terima kasih. Sebentar, saya lihat. Terima kasih, Mbak. Oh, itu sama yang saya bilang tadi. Cerdas. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Ini sudah saya coret ya. Ini ya. Harusnya dim tanpa garis ya. Terima kasih. Ya ini kebanyakan dimensi ya. Terus ini makna lema ini. Jadi kalau himpunan S itu memuat himpunan pembeda, maka dia pasti pembeda. Kenapa? Saya stop-share dulu. Saya pakai. Jadi kalau S itu katakanlah W itu himpunan pembeda ya, himpunan pembeda. Terus S itu memuat W, nggak enak ya gitu ya, atau W-nya termuat dalam S gitu.
maka pasti S-nya itu juga himpunan pembeda. Dia pasti himpunan pembeda juga gitu. Kenapa? Kalau W pembeda, maka representasi terhadap B ini pasti beda, ya enggak? Terhadap B ini sudah beda. Maka sekalipun yang belakang ini sama, enggak ngefek gitu loh. Ini ya elemennya S, katakanlah ini elemen S yang tidak di W. Kalau yang di depan ini sudah ada bagian yang beda, sekalipun yang lain itu jaraknya sama, tetap aja dia beda. Paham ya? Jadi karena kita bicara representasi, kalau W itu sudah beda, sedangkan W itu termuat pada S, maka S itu juga menjadi pembeda. Hanya saja S-nya tidak minimal akhirnya ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan, kita masuk tutorial. Kalau ini selesai. Silakan kalau ada pertanyaan. Untuk pertemuan berikutnya masuk dimensi matematik komplement. Nah, nanti begini, yang perlu disiapkan untuk pertemuan berikutnya dengan ini, bagaimana definisi dimensi matematik komplement itu dibangun dengan tetap merujuk dimensi metrik ini. Dengan menggunakan konsep berpikir negasi atau kontraposisi, pokoknya berpikirnya pakai negasi. Cara berpikir logikanya loh ya. Nanti begitu komplement, makanya ada namanya saya beri nama dimensi matematik komplement karena cara berpikirnya memang menegasikan. Kalau himpunan dalam bentuk komplement. Komplement itu kan yang tidak ada di situ kan, yang tidak begitu kan. Kalau himpunan dia istilahnya komplement, kalau logika istilahnya negasi kan gitu ya. Kalau apalagi? Kalau kalimat menjadi tidak kan gitu ya. Saya berambut panjang. Artinya negasnya berambut panjang apa? Kan kita nggak boleh pakai saya berambut tidak panjang, kan nggak boleh gitu ya. Matematika kan nggak boleh pakai tidak. Negasinya untuk setiap, tidak untuk setiap, kan nggak begitu ya. Jadi harus jelas makna tidak itu dalam matematika harus jelas. Kalau panjang berarti pendek gitu kan. Oke, sampai di sini ada yang mau disampaikan? Ini satu orang ijen, yang lain kemana ya? Berarti ada 3 orang, 31, 32 dengan saya berarti ada 4 yang nggak hadir. Kalau 1 mengundurkan diri karena sakit isolasi. Oke? Ada pertanyaan? Kalau enggak, berarti nanti untuk tutorialnya kita nyoba menentukan dimensi metrik dari suatu graf gitu ya. Nyoba sendiri. Misi presensi saya 1, ya. Itu cuma seminggu toh ya. Cuma sampai hari Jumat toh. Langsung WAS. Iya. Apakah karena memilih titik S-nya itu atau W-nya tadi itu berkaitan dengan derajat? Iya, pasti. Karena jarak itu sangat dipengaruhi ya. Jadi derajat itu kan menunjukkan dia ada jalan atau ada garis ya yang keluar dari dirinya, yang itu si calon pembentuk jalannya. Sedangkan jarak itu adalah panjangnya jalan tadi kan gitu ya. Banyak garis. Sehingga sangat berpengaruh. Ya. Utamanya tadi untuk melihat apakah dia yang tadi ya Mbak ya, yang menunjukkan dia bukan pembeda tadi. Karena diambil semua Mbak masalahnya. Kalau membuktikan tadi minimal tadi kan S-nya diambil sebarang himpunan loh Mbak. Himpunan sebarang loh dengan kelas 2 bayangkan. Maka semua titik itu harus masuk pada semua kemungkinan titik himpunan dengan 2 titik itu harus tercover di situ gitu kan. Maka ini kita bicara derajat akhirnya untuk mengelompokkan titik-titiknya tadi. Elemen 2 titik kan derajat 2 semua, derajat 2 dan 3, derajat 3 semua kan gitu. Jadi memang saya katakan tadi tingkat kesulitan tertinggi justru membuktikan minimalnya. Kalau menemukan kerja kotor ketemu basisnya atau ketemu dimensinya itu tengah-tengah lah, masih relatif tidak sulit. Karena itu bisa dicoba dengan kerja kotor ya. Kerja kotor tuh pokoknya rajin aja tuh ketemu. Tetapi kalau sudah masuk analitis, pembuktian dia minimal itu butuh logika. Butuh kematangan
logika berpikir dan kematangan ilmu dasar logika DDM tadi. Oke, ada pertanyaan lagi. Oke. Ketika dalam prosesnya apakah lebih baik memulai dari derajat titik yang terkecil? Sebenarnya kalau kita awal mengenal Mbak Nailul ya, oke begitu. Tapi kita kalau seperti ini kerjanya begitu terus, itu berarti tidak mengalami perkembangan berpikir. Awalnya memang begitu, tapi sambil kerja tadi Mbak, saya katakan, saya berikan contoh ya. Ini memang beberapa, jadi kalau saya melihat mahasiswa saya yang cepat dan tidak cepat itu berbedanya di sini Mbak. Bentar ya. Jadi yang membedakan anak itu berpikir cepat atau tidak cepat itu gini. Misalkan dia punya graf ya. Misalkan tadi saya punya graf begini ya. Oh, kalau satu titik, misalkan satu titik katakanlah begini, misalkan gitu ya. Kenapa satu ini enggak satu gitu ya, kerja kotor. Setiap saya ambil tuh pasti dia ada tetangga terdekat yang bentuknya sama, gitu kan. Itu kalau dia mikir kemudian, loh ini enggak punya tetangga gitu kan. Loh, tapi kan dia punya titik yang nyabang ke sini ya. Yang ini pasti sama gitu. Nah, pada saat dia berpikir ini kan ada titik nyabang dari sini ke sini pasti dia ini sama gitu kan. Ini pasti sama kan, dia akan ketemu di titik yang sama terus ke sini pasti jaraknya sama. Cara berpikir seperti ini menunjukkan cara berpikir yang cepat nanti. Dia akan berpikir berikutnya, dia nggak nyoba satu lagi Mbak Nailul, nggak nyoba dua misalkan. Kalau dia dua pasti gagal karena ini. Dia sudah punya cepat Mbak feelingnya. Memang awalnya Mbak seperti ini nyoba satu gagal tadi gampang. Dua, kalau dua bisa enggak ya? Kalau dua siapa yang akan kembar? Kalau ini. Oh ini pasti. Kalau saya ambil ini dengan dua ini pasti ini kembar, ya kan? Berarti ngambilnya siapa dong? Diambil ini dengan ini katakanlah. Kalau diambil ini dengan ini, coba. Dia membentuk beda nggak ya? Ini sama ini. Jaraknya 1, 2. Ini 2, 1. Kalau ini 1, 1 loh. Basis, ya. Kenapa saya kok langsung nebak begitu? Karena melihat posisi derajat tadi, Mbak. Saking seringnya kerja, kemudian kecurigaan sudah muncul. Posisi titik ini adalah titik yang berbeda karakter ke ini. Ya, nanti pokoknya, makanya saya bilang, nggak bisa hanya dikasih tahu. Terus coba ODW gitu loh, ngerti? Coba sendiri. Karena pengalaman itu nggak ada yang bisa mengalahkan. Mbak Reni juga pengalaman juga gitu. Tak kasih tahu peng 100 ya Mbak Reni pada bahasa, nggak ngefek. Oh gitu ya Bu? Gitu ya Bu? Tapi begitu Mbak Reni saya paksa kerja sendiri, nanya nggak tak reken ya Mbak Reni ya? Gini tak Bu? Nggak tahu? Saya bilang gitu. Gini bener ya Bu? Nggak tahu saya bilang gitu. Pokoknya Mbak Reni putuskan sendiri bener apa salah. Bu saya yakin ini saya dengarkan. Tapi kalau gini ya Bu? Nggak tahu. Akhirnya luar biasa. Jadi memang pengalaman kerja mandiri itu penting, tetap dengan pengawasan tentunya ya, supaya tidak berlarut-larut ya dalam kesalahan yang sama gitu. Jadi gitu ya Mbak Nailul, nanti awalnya memang begitu, sabar. Kerja kotornya makanya nanti nyobanya pada graf dulu gitu. Nah itu pun nggak cukup ini, tapi harus dibuktikan bahwa dia 2. Nanti saya share untuk tambahan materinya sifat-sifat yang ada pada dimensi metrik. Dia berdimensi 1 jika dia graf lintasan, kemudian itu ada nanti dibutuhkan. Tapi ini memang lebih ke untuk dimensi metrik saya lebih ke kerja per definisi aja gitu ya. Nanti lebih detailnya saya akan menggunakannya pada dimensi metrik komplemennya. Cukup? Ada pertanyaan lagi? Monggo. Makanya sebenarnya graf itu kan paling banyak untuk mudah dikembangkan ya. Kalau orang bilang itu kayak ke hutan nemu ranting aja sudah jadi penelitian gitu ya. Nemu apalagi pohon jatuh yang besar, pohon ranting-ranting aja sudah bisa dipakai untuk kebaruan begitu ya. Dan memang sangat besar perkembangannya. Dan ini saya juga sedang mengembangkan konsep baru juga ya dengan adik-adik di UNER gitu ya.
Insya Allah definisinya sudah well defined ya, definisinya sudah well defined. Pentingnya nanti kita juga bisa membaca definisi baru yang kita buat itu well defined atau tidak itu untuk nanti S2, S3 sebenarnya ya. Makanya S1 kemarin sudah tak kasih definisinya gitu, baru tapi kerjanya yang belum. Untuk S2, S3 mungkin harus, utang S3 sudah harus bisa merasakan definisi baru yang dia bangun itu well defined atau tidak. Kalau S2 bolehlah masih pakai gitu, tapi sebenarnya sudah bisa juga untuk bangun definisi yang baru gitu ya. Oke. Ini ada sudah. Oke, terima kasih sudah terjawab. Gimana Mas Arief, ini berikutnya mau jeda dulu untuk tutorial atau gimana? Mungkin butuh minum dulu. Jadi jadwalnya kan tutorial nih Bu. Pukul tinggal 4 menit sih Bu. Bisa dilanjut aja mungkin ya biar sekalian. Ada kelas lain sepertinya ya. Lanjut nih. Kalau lanjut sekarang nyoba yang ada di latihan soal itu, nyoba yang ada di latihan soal ya. Ini di bawah. Nyoba aja sekarang ini dimensi metrik dari K8 misalkan atau C8. Yang menarik sebenarnya C8 atau C9 itu. Kalau K8, tapi untuk yang awal baguslah K8. Coba sekarang bagaimana menentukan dimensi metrik dari K8? Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Pagi, Nak. Iya, Nak. Boleh saya coba nomor 1? Oh, boleh banget. Coba saya share screen sebentar, Bu. Ini Mas Hendri dari mana? Saya dari UT, Universitas Terbuka. Masya Allah tuh, Ya. Semangatnya luar biasa. Jadi saya coba tadi kerja kotor untuk nomor 1 ini saya. Semester berapa Mas UT? Nanti ini dimasukkan materi apa hari ini Mas? Materi ini di UT diakui sebagai mata kuliah apa? Sebelumnya saya belum pernah dapat materi ini karena teori graf itu matematika diskrit ya, itu belum dapat ya, nggak ada memang. Jadi lebih ke keterapan. Jadi matematika yang bersangkut paut dengan teori graf itu adalah analisis jaringan. Good. Ya, tapi untuk teori dasar teorema-teorema yang berelasi dengan teori graf itu cukup bagus, Mas. Ya kurang gitu ya. Kalau teori jaringan digabungkan dengan graf untuk newspaper itu iya, ganteng banget ya. Lebih ke aplikasi sih ya. Cuman dasar-dasarnya karena lemah, jadi saya ikuti kegiatan school di grup ini. Jadi untuk nomor 1 pembuktiannya itu Bu, harus kerja. Saya masih kerja kotor ya, belum bisa membuktikannya dengan terlalu membuktikannya detail karena masih banyak kekurangan. Tapi ini kan 6 ya dimensi metrik dari K8. K8 itu kan jaringan yang graf yang yang titik-titiknya saling berhubung. Jadi kalau dicek, jadi pertama pembuktiannya itu kita kerja kotor dulu, baru kita kasih klaim akan dibuktikan dimensi metrik K8 adalah 6. Terus baru statementnya itu ke bawah, kita pilih dari 6 elemen yang berurut dari vertex-vertex yang dipilih. Kemudian nanti kita cari metriknya atau jarak dari masing-masing titik ke himpunan himpunan itu. Sebentar Mas, sebelum lanjut ya, coba kembali ke koreksinya awal. Iya. Notasinya representasi itu bukan kurung, tapi pasangan terurut. Pasangan terurut. Harusnya kurung Mas, bukan kurung kurawal.
Iya. Ya nggih? Jadi bukan kurung himpunan tapi pasangan turut. Kan definisinya pasangan turut ya. Ya. Oh iya. Oke. Berarti jadi dia 0,C1 apa? Ya. Ya. Isinya ini betul tapi Ya, bentuknya betul. bukan himpunan. Terus yang berikutnya Mas, mohon dicek V7 ke V8. Ini kenapa ada 0 gitu pertanyaannya? V7 ke V. V7 ke W. Ini kan jarak. Ya. Berarti titik V7 ke Karena, V1. Karena Ini V7 ke V5. V7 ke V7. Karena dia loop ya. 2, 3, 4. Bentar. Oh iya, ini salah. Itu representasinya enggak kebanyakan, tak Bu? Yang diambil kan 6. Tapi di dalamnya ada 8. Masnya. Langit aku, iya iya. Jadi kan kebanyakan ya. Karena benar. Saya tahu kenapa muncul 0, makanya dia kayak 8 ya. Ulang dia. Ini enggak representasi V1 terhadap VG, berarti ini terhadap V dari grafnya, VK8-nya berarti. Iya. Ambilnya semua titik. Semua ini titik. Ini V. Ini kalau ini benar ini representasi terhadap V-nya, tapi V-nya VK8 semua. Iya. Kalau VK8 benar ini. Tapi V-nya kan yang dipilih V1 sampai V6. Iya, Mbak, ini benar 8 ya. Makanya ini 0 kan, karena Anda mikirnya ini ke V6 kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 loh. Ya, harusnya 6 ya. Tapi jadi kurangin 1 ya jadi ya. Tapi setelah kita kerja kotor ini nanti dibawa ke ini yang masih sebenarnya masih belum terlalu jelas waktu kita untuk mengambil asumsi. Iya. Jadi di sini saya asumsikan W itu bukan himpunan pembeda. Jadi pembuktiannya menggunakan kontradiksi. Ya, boleh. Dimana nanti diasumsikan W generator ini bukan himpunan pembeda yang memiliki kardinalitas minimum. Kemudian kita ambil sebarang himpunan S, cuman saya nggak tahu ini apakah notasinya betul apa enggak, tapi saya anggap S dim I dengan I lebih kecil dari 6 ini. Nggak perlu sebenarnya, Mas. Sama S satu dari VK8 dengan S kurang dari W sudah cukup ini. Oh, cukup ya. Kan S-nya kurang dari W-nya kan sudah 6 tadi. Iya. Tapi sebenarnya salah, Mas. Nggak 6 ya. Dimensinya nggak bisa 6 sih. Karena kalau minimum ya. Nggak, sebelum ke sini ke bawah karena salah ya. Yang atas sudah salah, kita nggak bisa ke bawah dulu. Kalau 6, coba kalau kita ambil 6 sebarang ya, apapun itu. Maka ada 2 titik yang tersisa kan, Mas? Iya. 2 titik itu pasti representasinya kembar. Iya apa enggak? Betul ya, ada irisannya gitu ya. Bukan. Artinya 2 titik ini katakanlah ambil sebarang ya. V1 V2 enggak masuk elemen B katakanlah ya, diambil. Maka representasi V1 V2 terhadap B ini pasti sama, jaraknya satu semua kok. 1 1 1 1 1. Ini juga 1 1 1 1. Dia pasti gagal. Himpunan dengan kardinalitas 6 pasti gagal sebagai himpunan pembeda. Kenapa tadi Mas kok gagal? Karena ada 2 titik yang jaraknya kan 1 1 semua satu yang lain. Maka representasinya kembar yaitu 1,1,1,1,1,1 gitu. Banyak 6 kali. Harus di atas 6 pasti. 6 pasti ya. Jadi dengan mengambil kontradiksi ini ya langsung aja kalau di bawah 6 pasti dia gagal karena ada yang sama elemennya satu-satu itu. Lalu ini nggak perlu ya jadinya langsung kontradiksi dan harus mengambil W minimum W dengan kardinalitas minimumnya adalah 6. Maka terbukti bahwa dimensi dari Nah ini Mas nanti vertex K8 6 ya. Ya cuman karena ini tadi salah ya harusnya ngambilnya nggak 3 Mas. Kalau 3 lah, kalau 4 gimana kan gitu nanti. Iya. Nggak boleh.
pembuktian Nggak seperti boleh ya? nggak boleh. Nanti kita lihat ya. Ini nggak boleh. Oke ya. Nah, ini ada yang mau share dulu, nanti kita bahas. Terima kasih Mas. Nanti kita koreksinya nanti ini ya. Ya, terima kasih Bu. Kita bahas sampean. Ya. Oke, tapi good. Mas Hendri good job. Monggo yang mau share berikutnya. Ini yang terlempar satu orang siapa ya? Monggo Pak di-share di itu nggak bisa ya? Enggak. Saya yang share tadi. Mbak Nurul Izati nggak bisa, Nailul Izati nggak bisa share nak sendiri sambil ngomong gitu nggak bisa. Mbak Nailul ini soundnya rusak nggak? Soundnya bisa nggak? Kalau soundnya nggak rusak, Mbak Nailul jelaskan sambil. Karena gini, matematika itu akan sangat sempurna pada saat dibantu dengan mempresentasikan. Oh, kasihan cuma mendengarkan toh anaknya. Oke. Mbak Reni, ke everyone, Mbak Reni kan itu Mbak Nailul ngirim bisa sama saya share. Oh, saya yang share, Bu. Nah. Ini saya buka punya Mbak Nelly. Terlihat nih, Bu. Ini sudah mentok tapi yang atas. Oke, ini di basisnya berapa ini? Ambilnya 7, jadi N-1. Diambil W-nya P1 sampai P7. Ya ini Mas, kayak bener ini. Coba kita lihat ya. Untuk titik-titik yang ada dalam W sendiri, V1 sampai V7 betul. Tadi memuat angka 0 ya. Di mana posisinya beda, yang lain 1. Jadi pasti beda ya representasinya. Kemudian satu titik di luar W, yaitu V8, itu representasinya satu semua. Ya. Dari sini tampak bahwa W ini, V1 sampai V7 adalah himpunan pembeda. Dan ingat, himpunan pembeda tidak tunggal ya. Jadi basis itu nggak tunggal. Kalaupun ada yang ngambil V2 sampai V8 juga basis. V1 sampai V8 dibuang V4-nya juga basis. Kalau diambil salah satu itu basis semua. Nggak tunggal. Cuman kan koordinatasnya sama ya, 8. Dan ini adalah minimal. Buktinya, kalau dikurangi 1 saja, seperti yang Mas Hendri kerjakan tadi itu, diambil 8, maka ada yang kembar. Ya kan? Nah, ada teorema, kalau sebarang himpunan dengan K titik itu bukan pembeda, maka yang kurang dari K pasti juga bukan pembeda. Jadi kalau sebarang himpunan dengan tadi, sebarang himpunan dengan 6 titik, kita bisa tunjukkan toh, sebarang himpunan dengan 6 titik tadi bukan pembeda, karena katakanlah anggotanya V1, V2, katakanlah VI. VI-nya itu acak pokoknya ya. Tapi 2 titik yang tidak ada di W itulah yang pasti kembar representasinya. Nah, kemudian ada teorema, jika sebarang himpunan dengan 6 titik itu bukan himpunan pembeda, maka sebarang aja tadi, sebarang himpunan dengan 6 titik bukan pembeda, maka himpunan dengan 5 titik dan yang kurang itu pasti juga bukan pembeda. Itu ada teoremanya itu dalam dimensi metrik. Sehingga memudahkan. Jadi yang dibuktikan minimumnya nanti, coba minimumnya misalkan S-nya 6. Karena gak lengkap, maka semua titiknya terhubung. Akibatnya terdapat VI-VJ. Nah ini Mas. Nah ini kurangnya apa dari pembuktian Mbak Nailul ini? S-nya itu tidak dideskripsikan di sini. Nah VI-VJ ini siapa? Jadi di sini butuh istilah tanpa mengurangi keumuman bukti. Diambil yang kurang dari V misalkan 6. Tanpa mengurangi keumuman bukti karena karakternya sama. Diambil V1 sampai V6 misalkan. Maka terdapat V7, V8 yang representasinya sama gitu. Kenapa ada istilah tanpa mengurangi keumuman bukti? Kalau diambil V1, V6 begitu, diambil V2, V7 juga begitu, ada V1, V8 juga. V3, V8 ada V1, V2 juga gitu. Yang tidak di situ. Itu boleh tanpa mengurangi keumuman bukti. Buktinya kurang sedikit Mbak ini Mbak, kesempurnaan untuk minimalnya ya Mbak Nailul ya. Jadi ini harusnya misalkan inilah tanpa mengurangi keumuman bukti lah ini Mbak VI-VJ-nya itu siapa?
I tidak sama dengan J, VIVJ elemen VK8, di mana VIVJ harusnya bukan elemen dari S. Kan gitu ya? VIVJ yang tidak elemen S, kan gitu. Ini kurang sedikit, harusnya kalau mau pakai begini, kalau mau pakai istilah begini, akibatnya terdapat VIVJ yang elemen VK8 dengan VIVJ bukan elemen S, I-nya tidak sama dengan J, sehingga representasinya ini. Boleh. Jadi S-nya kurang ya, bahwa VIVJ bukan elemen S. Ya. Terus, nah, berikutnya jaminan, Mbak. Kalau sampai ini aja ya, Mbak Reni. Ke bawah nggak ada ya, Mbak Reni? Nggak ada, Bu. Nah, berikutnya yang kurang, Mbak. Iya kalau 6, kalau 5 gimana? Kan gitu ya. Gimana dulu? Iya kalau 6, oke setuju ya, kalau kamu buktikan. Kalau 6, 5. Kalau 4, itu juga harus dibuktikan semua. Nah, untuk itu dibutuhkan 5 yang saya katakan tadi. Gitu. Kan ini sebarang. Dengan 6 titik, dia bukan pembeda, maka yang kurang dari 6 juga bukan pembeda. Ya, oke. Permisi Bu, izin bertanya. Boleh. Untuk yang masalah S tadi itu sebaiknya S-nya yang didefinisikan apa VIJ-nya tidak elemen S? Maksudku dalam pembuktian begitu. Boleh. Ada 2 cara, boleh. Jadi, berarti bisa didefinisikan, bisa dituliskan bahwa VIJ itu bukan elemen S gitu ya Bu? Selama grafnya kelihatan, graf lengkap loh ya. Iya Bu. Dan ini S-nya kan 6 tuh N-2. Iya. Jadi sebanyak elemen DG dikurangi 2. Tapi kalau grafnya kayak punya saya tadi, kayak yang di contoh tadi, nggak boleh Anda bilang begitu. Oh iya Bu. Nggak paham nggih? Nggih. Karena S begitu dia ngomong S-nya 6, orang langsung bisa melihat karena graf lengkap ada 2 yang nggak menjadi anggota dan 2 itu pasti karakternya sama. Itu sudah kelihatan dari grafnya. Makanya saya tadi bilang graf lengkap ini graf yang paling gampang dibuktikan. Tapi memang di awal memang harus gampang ya supaya Anda semangat. Tapi kalau grafnya sudah seperti yang contoh tadi, Anda nggak boleh pakai ambil S sembarang dengan 2 titik misalkan tadi ya. Kemudian 2 titiknya tidak di S maka nggak bisa. 2 titik yang mana kan gitu. Siapa yang sama gitu. Masih nyari loh itu kan gitu ya. Dan nyarinya lumayan kan. 2 titik yang sama mana kan gitu. Kalau ini jelas obvious karena dari definisi graf lengkapnya. Jelas ya Mas Fajar? Nggih Bu, terima kasih. Fajar ini semester berapa sekarang? 4 mau 5 Bu. Wah, bisa nggak ketemu aku ya dari graf ya, Mas sudah ambil ini ya. Kasih. Oke. Tapi nggak apa-apa, nanti tuh graf boleh tetap jalan ya sekalipun tidak ada graf. Oke, ada lagi? Mau nyoba satu lagi graf dimensi metriknya? Ya Pak. Saya coba C8 Bu. Yang di Jawabannya adalah ini kelihatan Bu ya fotonya. Agak buruk dikit. Saya pilih W-nya ini. Yang pembuktian yang himpunan pembedanya dulu, kemudian di bawahnya menjamin karena dia W-nya tadi ini yang saya pilih 2, berarti tinggal menjamin yang 1. Bisa lewat teorema juga sih yang kalau 1 itu hanya untuk graf lintasan. Terus saya coba yang ini. Sorry, aku terdistrak kalau suara yang lain yang di background ini. Oh iya Bu. Ada kelas lain dah tuh di belakangmu? Iya Bu ada. Iya makanya aku ya terdistrak. Ulangi ke depan. ulangi Mas.
Dari atas. Iya Bu, sebentar saya deketin biar lebih jaring. Nah, ini C8. C8 saya coba gambarkan, kemudian saya coba pilih W-nya itu himpunan yang isinya 2 dan 8. Kemudian saya buat representasinya, ternyata beda semua. Kemudian jadi bisa disimpulkan bahwa dia himpunan pembeda. Setelah itu karena kardinalitas W-nya ini 2, berarti butuh dibuktikan bahwa tidak ada himpunan pembeda yang berkardinalitas 1. Ya. Sehingga bisa dipastikan bahwa W-nya itu basis dari grafnya. Kemudian saya coba buktikannya pakai ini Bu. Karena sebarang I di elemen titik C8 itu berderajat 2, maka I bertetangga dengan 2 titik yang berbeda. Misalnya saja titik A dan B. Maka jelas bahwa RA ke I itu, representasi A ke I, itu sama dengan B ke I. Dengan demikian tidak terdapat himpunan pembeda berkardinalitas 1. Jadi W-nya merupakan basis dari C8 dan dimensinya. Dimnya nggak pakai garis ya nak ya, beli salah notasi tadi nak, dim biasa. Nah Bu? Dimnya nggak pakai garis. Oh dimnya tadi nggak? Salah aku, tadi hanya dim tok. Oh iya Bu. Iya Bu. Ya, betul. Metode pembuktian sudah sangat tepat untuk kasus C8. Betul, sudah bagus sekali. Cuman masalahnya, Sarif, coba. Masalahnya nanti kamu diminta membuktikan tuh bukan C8, CN dengan N genap. Ya, dulu saya sempat bongkar ini, tapi saya lupa catatan saya di mana. Saya coba buat di R-nya, saya jadi otak-atik di presentasi. Sudah bagus ini, nggak usah bongkar, sudah bisa kan buktinya, karena sudah melekat. Coba perhatikan, yang semua perhatikan, cara Anda memilih basis, si calon basis ini harus hati-hati, karena nanti kalau Anda kesulitan pada saat mau digeneralisasi ke CN itu loh. Jadi mending 1 dan 2 misalkan begitu. Kalau 8 dan 2 misalkan, memang C8, tapi kalau nanti CN, nanti kamu merepresentasikan jaraknya susah loh Mas Harif. Ini loh Mas, representasi titik-titik terhadap W-nya itu loh Mas yang susah. Ini kalau C8 oke, enggak masalah, benar sudah. Perfect sudah. Cuman pada saat nanti cara kerja Anda begini nanti akan menjadi masalah pada saat kita masuk pada perumuman dim CN misalkan begitu. Paham ya? Jaraknya jadi agak ribet, sekalipun ya bisa aja sih, tapi nggak cantik gitu loh. Kan bentuk pola nanti Mas. Kalau misalkan 1 dan 2 nanti kan kelihatan jaraknya, kelihatan. 1 dan 2. 1 dan 2 juga representasinya beda semua kan? Bisa ada yang kembar, nggak ada yang kembar. Pokoknya 2 titik bertetangga, yang bertetangga itu dia bisa bentuk basis, dan itu nanti pembuktiannya nanti R-nya itu muncul N per 2 min 1 kayak gitu loh Mas. N per 2 min 2 gitu, enak. Tapi kalau gini kan nanti kamu merumuskannya ya bisa, cuma lebih makan energi. Paham nggak Mas Arif? Iya Bu, saya dulu pernah coba itu di bagian R-nya yang saya mainin, supaya membuktikan bahwa untuk R berapapun yang di sini itu dalam bentuk rumus yang berbeda, dalam bentuk NN-an di sini. Ya. Jadi itu penting ya, memilih basis itu supaya nanti kalau misalkan C8 ini, C7 ini, C6 ini, C4 ini, C10 ini, supaya nanti pada itu diusahakan pola basis yang pola himpunan pembeda yang dipilih itu sama, supaya nanti masuk ke perumumannya gampang. Jangan asal ketemu gitu. Ini kan bagian dari kerja kotor ya masih. Dan nanti yang jadi materi skripsi itu pasti bukan C8, C10, bukan, masih CN. Gitu. Oke? Iya Bu. Oke, ada yang mau sampaikan lagi? Permisi Bu. Oke. Saya tadi coba yang soal lain, yang nomor 3 pembuktian teorema 1. Nah, boleh saya share untuk? Silakan. Ya. Jadi untuk soal nomor 3 bagian 1 saya coba. Ini pakai dimensi komplement ya Mas sudah? Oh iya, masih komplement ya.
Tapi kebetulan sama memang, dim PN juga 1, nggak apa-apa pakai Iya, dim. bedanya kan dia maksimum ya. Iya, ini masih dimensi biasa ya? Ini dim-nya udah dim komplement. Wow, oke, good. Ini nggak apa-apa. Belum nggak terangkat lagi. Sebentar. Oh, ini masih dim. Oh, ini masih dim biasa, Bu. Maaf, Bu. Ini tadi. Oke, dim PN juga 1 kok kebetulan. Nggak apa-apa, kebetulan sama. Nggak apa-apa, dim. Jadi pertama untuk membuktikan dim dari himpunan Kn sama dengan n-2 dimensinya diasumsikan ada W subset dari himpunan vertex Kn dengan kardinalitas W-nya sama dengan K. Kemudian ini pakai pembuktian kontradiksi lagi saya. Dia diasumsikan dia bukan himpunan pembeda komplement maksimum dari Kn. Kemudian misalkan ada S subset dari VKN juga dengan mengambil S, kardinalitas S-nya lebih besar dari K, adalah himpunan pembeda komplement dari Kn. Oke, stop dulu nggih, Mas. Stop dulu sampai sini ya. Stop dulu ya, Kak. Koreksi dulu nggih. Iya. Ini yang kurang, ini pakai komplement ya, katakanlah dimensi metrik atau dimensi komplement. Ini yang kurang adalah Mas Hendri belum buktikan bahwa dim KN-nya ada N-2 dulu. W-nya dengan kardinalitas N-2-nya belum dibuktikan ya? Dia belum ketemu ya? Belum, ya. Harusnya temukan dulu. Ini kalau yang ini nanti bukti maksimal atau minimalnya, tapi tetap butuh siapa itu si himpunan pembedanya. Tapi sebenarnya cara berpikir sama itu sudah masuk, cuman memang perlu ditata sedikit nanti ya. Iya. Ada logika, ada apa ya, logika yang hilang. Enggak apa-apa, sudah bagus, tapi nanti kita tata lagi. Tapi langkah pertama yang bukan ini sudah bukti. Tidak, saya nggak mengatakan salah. Ini langkah, katakanlah ini dimensi metrik biasa atau komplement ya. Ini langkah pembuktian yang berikutnya. Minimal atau maksimalnya tadi. Minimum atau maksimumnya tadi. Tapi bahwasannya si calon basisnya tuh belum ketemu di sini gitu. Mungkin itu Mas Hendrik yang perlu saya tambahkan. Tapi karena ini sepertinya Anda di komplement maksimal ya, kayaknya belum dulu deh, nanti kasihan. Nanti kasihan yang lain. Nanti. Tapi bagus. Secara personal, oke, it's good ya. Memang kalau boleh jujur, sebenarnya pembuktian ini cukup berat ya karena kita butuh definisinya harus kuat juga. Dan ini juga materinya bagus loh Mas, sampai sudah bagus. Saya melihat pola pikir logika sampai sudah cukup bagus, tinggal nata aja. Sudah dapat lah. Sudah dapat tinggal nata, nggak lama ini. Baik, Bu. Natanya nggak lama. Terima kasih. Ini nanti saya stop share dulu. Oke. Good. Oke. Ada yang mau sampaikan lagi? Yang lain? Anteng ini artinya sudah paham ya, yang lain? Coba ini graf satu lagi. Coba Anda tentukan apa dimensinya berapa. Ayo. Kalau gambarnya cuma seperti ini, jadi seringnya saya memberikan soal terbuka begini, tentukan dimensi diagram ini. Kalau Anda butuh memberi nama, berarti Anda harus kasih nama, ya kan? Kalau butuh kasih nama titik, kasih nama gitu, bebas. Monggo dicoba dimensi diagram ini berapa? Siapa yang sudah punya tebakan awal? Curiga-curigesan gitu, curigesan-curigesanan gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nggak mungkin 6 semuanya ya. 1 gagal pasti ya.
Monggo dicoba dulu. Kelihatan ya share saya ya? Kelihatan. Untuk pesan sesi kedua nggih, jangan lupa. Sesi pertama sudah, sesi kedua. Sudah stop share ya gambarnya. Ada yang sudah ketemu berapa?
Oke. Ada yang mau nyoba? Ada yang ketemu berapa gitu? Saya ketemunya 2. Mana? Apa tadi yang pacar ya? Iya. Coba, kamu bisa share nggak? Dua itu siapa sama siapa? Tapi coret-coret Bu, belum saya. Oh iya. Enggak saya tulis. Paling nggak tunjukkan mana yang isi mana gitu aja. Bu, minta tolong misal anotet aja bagaimana Bu? Oh ya boleh. Iya. Boleh. Kan tadi boleh. Kan tadi gambarnya kelihatan jelas ya. Bikin karya aja sound basisnya. Apakah sudah kelihatan website saya? Belum proses. Wes. Nah wes. Coba gambarnya. Begini ya Bu gambarnya tadi. Terus saya tadi nemunya itu ini Bu, yang sini sama yang sini. Atau yang pojok ini juga boleh. Ya. Prosesnya kamu sebutkan aja itu berapa berarti 1, 2, 2, 2 gitu ya. Terus saja angkanya di sini. Kalau yang di elemen yang dicari ini nggak perlu dicari representasinya ya, pasti beda ya karena ada 0 di situ ya. Yang di luar dipilih aja. Coba kalau ini berapa? Iya Bu. 1, 2, 2, dan 21 ya. 1. Ya. Jadi sekarang kita main feeling ya. Akan bedanya kalau katakanlah Bapak Mas V4 V6 kasih garis Mas. Iya. Akan beda kalau V4 V6 coba kamu tambah garis Mas. V4 V6 kamu tambah garis yang menghubungkan. V4 V6 di nah gitu. Akan beda. Kalau itu basisnya berapa nanti? Ya akan beda juga kan kalau ini tuh yang kalau ini tuh berarti yang bikin salah itu yang 5 sama 6 itu. Ya nanti basisnya masih berubah kan, grafnya juga sudah berubah kan ya? Iya. Iya Bu. Ya jadi memang yang penting itu memang pertama mau kalau kita mau kerja pada graf ya minimal ada senangnya dulu. Kalau nggak senang tuh sebelum gitu gambar lagi bosan, tapi kalau asik ada keasikan gitu, seasik, ada senangnya paling nggak sedikit, bukan benci gitu ya. Kemudian saat itu kalau ada senang tuh nanti ada rasa penasaran. Gitu. Kenapa ya kok bisa begini ya, kok bisa gitu. Hampir semua keilmuan itu begitu, sehingga saya beberapa kali juga mengingatkan anak yang mau ngambil graf itu kalau nggak senang jangan maksa kan gitu ya. Ngambil bidang apapun kalau nggak ada sense. Sekalipun dia nggak begitu pintar atau nggak begitu bisa gitu ya maksudnya, kemudian dia ada senang itu masih ada harapan. Sekalipun pintar tapi dia nggak senang itu ya, beberapa anak saya nggak ngambil graf tapi ya aljabar yang abstrak gitu. Ya ada, monggo. Makanya penting ya apalagi yang sekarang semester 4 mau 5 ini mengenali aku tuh sebenarnya potensiku di mana gitu. Jangan juga skripsi itu karena banyak temennya gudu gitu ya. Nanti kita tuh di bidang tertentu ya yang banyak itu
Memang ada yang bagus sekali ada, tapi ada yang kelihatan ikut-ikutan. Temennya banyak di situ, ada temennya, tapi ya beda memang. Dan nanti orang tuh kalau ilmunya itu namanya ilmunya dapat ya, atau mengkristal gitu ya. Itu bahkan setelah lulus ilmu itu akan memancar dari dirinya. Tapi kalau ilmu ikut-ikutan tuh lulus kuliah sama-sama gelar sarjana bingung. Kok habis ini mau ngapain ya? Asal dapat kerjaan sudah syukur, nanti gitu mikirnya. Iman gitu. Potensinya nggak tergali gitu loh. Jadi sebenarnya kalau kita kuliah itu harus sambil menggali potensi yang kita miliki apa begitu ya. Yang kita miliki apa. Kalau analisis ya nggak apa-apa analisis, tapi kita punya potensi, punya sense di situ gitu. Nggak apa-apa. Jadi nggak harus dengan sudah terlanjur hubungi dosen loh Bu, ya nggak perlu begitulah. Kalau memang ternyata ketahuan sense-nya itu lebih ke tempat lain, ya nggak apa-apa gitu. Cuman ya harapannya punya jati diri, bukan karena ikut-ikutan. Ya, good. Cuman nanti yang perlu dilakukan ini Mas ya, bagaimana sampean menarasikan, kan butuh narasi, nggak mungkin hanya dilingkari begini kan? Iya, Bu. Kan harus dinarasikan dimensinya 2 karena saya dipilih W ini. Iya, Bu. Terus representasi titik ini ke sini ini karena beda maka W berbeda. Karena grafnya bukan graf lintasan gitu kan. Maka dia W-nya minimal karena kalau lintasan kan W-nya 1. Ada teorema yang mengatakan itu. Jadi bisa menggunakan sifat dari atau menggunakan teorema yang ada gitu. Ya. Oke. Ada mau nge-share kerjaannya? Mungkin ada yang mau nge-share kerjaannya. Ini pesertanya berkurang ini. Gini nih lepas Zoom apa? Harapannya kalau mau izin keluar enggak apa-apa ya, izin ya paling enggak nyampaikan di itu, mohon maaf izin keluar. Itu salah satu barokah ilmu. Jadi menghargai forum, menghormati forum itu dengan cara kalau memang ada uzur keluar itu menyampaikan izin atau mau keluar lebih dulu karena ada memang satu izin ya. Tapi kalau ini faktornya Zoom-nya putus nyambung tuh beda lagi lah ya. Tapi kalau memang ada kepentingan yang di dalam kendali kita, itu sebaiknya izin ya ke siapapun nanti. Dosennya siapapun, nggak harus hanya saya, tapi siapapun yang ada di forum ini, kalau kita punya forum dan kita ini memang mau keluar dari Zoom, ya beda kalau mau ngambil pulpen atau ngambil apa di sebelah nggak apa-apa kan. Tapi kalau mau keluar dari Zoom, afdolnya dan itu bikin ilmu itu barokah gitu ya. Ilmu barokah itu apa sih? Ya barokah itu indah ya, jadi merasakan nikmatnya punya ilmu, terus punya ilmu itu gayeng gitu ya. Punya ilmu itu menjadi cahaya jadinya. Gitu. Oke, ada yang mau sampaikan? Ya, nanti untuk tugasnya besok itu kan jam 2 ya. Itu mekanismenya berarti gimana? Untuk tugas itu dikumpulkan kapan? Kan bisa ada tugas untuk materi saya ya. Saya bagikan gimana saya besok? Dari Bu Zaida bilangnya ini tergantung pemateri. Oke. Pemateri. Jadi aku saran gimana? Berarti kan tak kirim di Classroom. Classroom. Ya? Kumpulkannya di mana nanti? Di Classroom juga ada ya? Iya, Bu. Nanti ngumpulkannya Anda minta kapan? Anda ini bisa untuk sampai besok tugas itu. Tugas saya berikan besok jam 2 juga ya, jam 2 atau setengah jam 1 saya berikan besok. Hari ini kalau ada waktu Anda ya untuk belajar menyelesaikan latihan soal yang berkaitan dengan dimensi metrik. Nanti berikutnya baru masuk dimensi metrik komponen. Anda yang mau menyajikan pekerjaan boleh. Loh, ini Mbak Yuni dah, Mbak Yuni ikut dah. Oh iya, harusnya ada Mbak Yuni. Oke Bu, saya. Masya Allah. Punten ada bayi. Iya, paham. Aku tahu kalau ada bayi. Oke, maaf saya mute lagi ya Bu. Dedek.
Nanti untuk yang sedang S2 atau kalau mau diskusi materi enggak apa-apa, sekalipun tidak di UNER ya. Sudah nggak ada pertanyaan? Kalau sudah berarti selesai kuliahnya. Ini sudah 10.45. Karena kita nyambung tadi kan jam 11.10 berakhir ya Mas Arif. Kan tadi kita nyambung hanya ya. Iya, Bu. Nanti kan kasihan Pak Sampan berikutnya harusnya ada jeda, tapi nggak ada jeda. Supaya untuk materi berikutnya ada jeda. Nggak ada? Silakan mungkin teman-teman ada yang mau bertanya mungkin. Nanti perhatikan berikutnya, silakan dibaca definisi dimensi materi komplement dan Anda bisa merasakan ada logika yang menegasikan gitu ya, atau berlawanan begitu. Misalkan itu nanti ditemukan dalam definisi pada tidak well defined, silakan disampaikan juga. Bu, ini definisi ini nggak boleh define karena ini boleh. Yang namanya juga saling ya. Ya nanti akan kita sempurnakan. Sudah. Kalau sudah kita akhiri, masa sudah. Ya, Bu, seperti tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin dari Bu Lili ada kesimpulan akhir dulu, Bu, untuk materi kali ini. Kesimpulannya, pahami definisi dengan tepat sambil berpikir, kemudian masuk ke definisi dimensi materi komplement sambil mengkaitkan definisi yang ada pada dimensi materi tadi. Coba bandingkan, compare gitu ya. Kenapa muncul definisi begini? Muncul kecurigaan nanti. Sampai Anda bisa, enggak tahu Anda bisa mengatakan apa atas dua definisi itu gitu. Mungkin itu aja, dan nanti kalau sudah tanpa saya terangkan sudah bisa nyoba, ayo monggo. Kayak Mas Hendri tadi, bagus. Nanti enggak tahu mekanisme untuk pembuktian gimana Mas Hendri nanti kalau sampai ingin diskusi lebih lanjut untuk pembuktian, atau nunggu materi selesai semua dulu aja ya. Besok ya. Kalau di forum tuh enak, nanti semua sudah dapat kan. Mungkin itu aja. Dan saya minta maaf ya, kurang 3 menit dari 50, 10.50. Ye, sampai ketemu hari Kamis ya? Berarti yang komplement Kamis nggih, Bu? Nggih, Kamis. Oke. Nanti akan cepat kalau sudah ininya sudah ngerti. Oke. Saya akhiri. Nanti Mas Arif yang tutup ya, saya akhiri sebagai diriku loh ya. Gitu. Berkah ilmu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak pada Bu Lili atas materinya yang sangat luar biasa. Insya Allah menambah keilmuan kita lagi tentang graf dan grup dan graf ya, dan relasinya itu ya, dari segi dimensi metriknya. Baik, ini teman-teman semua ada 15, sekitar kurang lebih 14 menitan ya. Ada 14 menitan, mungkin bisa rehat, ke toilet, mungkin ini dulu ya, meregangkan badan mungkin dulu. 15 menit kemudian kita akan lanjut dengan lanjutan materi kemarin, pelabelan graf oleh Bu Dr. Vira. Jadi mungkin bisa rehat sejenak nih ya, teman-teman. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Lili atas waktu dan ilmunya. Saya keluar room ya. Iya, Bu. Terima kasih. Sama-sama semuanya ya.